Full reaksi Gus Arya mengenai debat Habib Rizik dengan Kiai Imaduddin Al-Kaburi. Mari kita lihat videonya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sengaja disebarkan lagi berita-berita, rumor-rumor tentang adanya debat baru ini ceritanya. Ceritanya ini bakal ada debat baru antara Kiai Imad vs Habib Rizik. Yang katanya ya di podcastnya siapa itu, pada Suka TV ya, pada Suka TV bersama seseorang ada statement bahwa siap memfasilitasi, ada yang memfasilitasi, seorang kiai, seorang ulama siap memfasilitasi debat antara Habib Rizik sama Kiai Imad. Jujur, walaupun seandainya kata orang ini apa, pengikut-pengikutnya Imaduddin ini pada semangat dengan adanya debat, ada diskusi tentang tesis, saya sih tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Gimana mau percaya gitu loh. Dulu kalian semuanya tentu masih ingat ketika Imaduddin dulu membuat tantangan, menantang siapapun berdebat untuk 3 hari 3 malam ya. Siapapun Kiai Imaduddin tidak akan pernah mundur, tidak gentar, siapapun ya, siapapun. Siap untuk melayani debat, diskusi tentang perihal tesis. Faktanya padahal debatnya itu di wilayahnya, tempat kediamannya Kiai Imaduddin Usman. Fakta loh ini fakta. Ternyata ketika siapapun datang, ya saya ingat betul ada mantunya Habib Rizik, terus ada Buya Qurtubi, terus ada Gus Wafi, juga ada Gus Romel Abbas. Ketika mau berdiskusi, ingin berdiskusi tentang tesisnya yang dikaji, yang diteliti oleh Imaduddin, faktanya bohong. Oke. Kiai Imaduddin tidak datang, kabur. Ya, kabur. Malah yang datang waktu itu adalah Tengku Qori. Dan hasil daripada diskusi tersebut sangat memalukan. Sangat memalukan sekali. Tidak ada argumen di dalam yang disampaikan ya tentang perihal tesis nasabnya yang diteliti oleh Imaduddin. Lalu yang selanjutnya, dengan sejuta alasan Kiai Imaduddin, dengan sejuta alasan kenapa dia nggak hadir, karena tidak dihadiri oleh Robitoh, dan para pendukung pengikut-pengikutnya Imaduddin pun sangat bersemangat dengan membuat sejuta alasan lagi. Katanya inilah, si itulah. Jadi sehingga mengakibatkan kiai yang dipuja-puja oleh para pengikutnya ini tidak hadir di diskusi tersebut. Lalu ada statement lagi. Kiai Imaduddin bikin statement lagi. Kalau seandainya Robitoh Alawiyah RA tidak terima, silahkan saya diundang. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silakan undang saya. Kalau RA tidak terima. Wah, begitu lantang dan gagah statementnya Kiai Imaduddin Usman. Wah, begitu garang dan lantang. Ya, saya ulangin nih. Saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun ulama sedunia mensahihkan saya Kiai Haji Imaduddin tidak akan
membenarkan dan saya akan tetap membatalkan. Nih Kiai Imaduddin. Kalau RA tidak terima, silahkan undang saya. Lalu ditanggapin tuh lah sama Robito Alawiyah. RA akhirnya dengan hormat, dengan rasa kehati-hatian, dengan rasa cinta, kasih, dan sayang, dengan cara adab, akhlak, nurutin apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Lalu Robito Alawiyah ngundang baik-baik dengan akhlak tentunya. Ngundang baik-baik Kiai Imaduddin Usman, si ahli nasab tersebut. Diundanglah tuh waktu itu. Di Robito Alawiyah. Ternyata faktanya apa? Teman-teman, saya mau tanya sama kalian. Di Robito Alawiyah, Imaduddin datang atau tidak? Ayo jawab. Waktu Imaduddin nantang-nantang, di Robito Alawiyah akhirnya ngundang Kiai Imad datang ataukah? Jawab. Datang ataukah? Jawab ayo. Kalau mau jujur nih. Hak, batil, batil. Hak, batil. Kalau mau jujur nih dalam hati kamu. Ketika Imaduddin nantang, Robito kalau nggak terima silakan undang saya, kata Imad. Waktu itu Imad datang atau kabur? Jawab semuanya. Kalian jawab. Datang atau kabur? Jujur. Ayo jujur. Datang atau kabur? Ayo. Jawab jujur. Ayo. Jawab jujur. Kabur. Oke. Sekarang tiba-tiba ada lagi. Ada rumor baru lagi. Hasil dari podcast atau video-video yang sebar. Ini akhirnya Kiai Imaduddin berani berdebat dengan Habib Rizik. Gua heran sama lu. Saya heran sama Imaduddin. Mat. Lu itu mau ngaji nasabnya. Lu tuh mau mengkaji nasabnya Habib Rizik atau Ba'alawi? Yang jelas dulu. Yang jelas. Lo itu mau mengkaji nasabnya Ba'alawi atau Habib Rizik. Yang jelas dulu. Lo nantangnya siapapun 3 hari 3 malam, atau nantang Robito, atau nantang Habib Lutfi, atau nantang Habib Rizik. Yang jelas. Soalnya apa? Selama ini kita dipertontonkan dengan kesaksian-kesaksianmu yang dobol-dobolan. Selama ini kamu cuma dobol-dobolan. Umat muslim itu sudah bosan dibodohi sama kamu. Katanya tesis, diajak diskusi, kabur. Katanya penelitian, nantang-nantang, diturutin untuk diskusi, kabur lagi. Ini yang jelas gitu loh, yang jelas. Ente itu meneliti nasabnya Habib Rizik atau meneliti nasabnya Ba'alawi. Ente ini yang mau ditargetkan ini Habib Rizik atau Ba'alawi. Kalau yang ditargetkan Ba'alawi, saya siap berdiri tegak. Tapi kalau yang ditargetkan Habib Rizik, gua nggak ikut-ikutan. Lu urus sendiri. Itu pun kalau lu punya nyali. Berani nggak sama Rizik Syihab? Oh, nantang perang tuh. Berani nggak? Jangan cemen dong. Dulu kan ente satu kubu. Ente dulu juga FPI. Iya kan? Ente ngakunya pribumi. Katanya itu Ba'alawi penjajah. Katanya Ba'alawi pembela sejarah. Katanya pemalsu makam. Katanya penjajah Indonesia. Sedangkan ente katanya pribumi.
Tuh, Rizik Syihab nantang perang. Lu berani nggak? Berani nggak? Ayo. Gue pengen denger nih, Mat. Lu berani nggak? Oke. Ya. Lu kalau meneliti nasab Pahlavi, gue berdiri tegak. Karena gue fatwa-fatwa ulama-ulama sepuh yang mensahihkan nasab Pahlavi. Gue ikut ulama-ulama sepuh, bukan ikut ulama kayak ente yang baru kemarin sore, yang terkenal karena polemik, yang terkenal karena kontroversi, gitu loh. Gue nggak mungkin percaya ente, gue lebih percaya dengan para alim ulama, para kiai-kiai sepuh, contohnya Mbah Maimun Zubair, gitu loh. Contohnya Gus Dur, contohnya Gus Bah. Iya, para alim-alim kami, kiai-kiai kami. Ahli kitab, ahli fikih, ahli macam-macam. Gitu loh. Kalau ente kan ahli kontroversi, ahli nasab kontroversi. Penelitiannya dari penelitian Dr. Sugeng Ikan Nila. Nah, gitu. Ya benar. Sekarang begini. Karena ketika ada statement bahwa ternyata Yai Haji Imaduddin ini siap berdebat nih dengan Habib Rizik. Ini kalau seandainya diiyakan, kabur lagi apa enggak? Kayak jujur saya udah hampir nggak percaya ini apa yang disampaikan sama Imad. Imad itu nggak cuma membodohi saya, membodohi umat Muslim. Sudah yang percaya banyak, sampai otaknya berpolemik masing-masing. Otaknya pengikutnya itu udah berpolemik aja, udah ngikutin Imad itu. Sampai ada yang rusak, ada yang terprovokasi, ada yang ujar kebencian hanya gara-gara dengerin tesisnya Imad. Faktanya nggak ada itu diskusi, itu nggak ada. Kita itu udah bosen dibohongin sama tesis-tesis laba-laba kayak gitu. Nah, ya, halo, pertanyaannya, umat Muslim, kalian percaya tidak dengan omongan Imaduddin? Percaya nggak? Gue sih jujur udah nggak percaya. Saran saya buat HRS. Buat HRS untuk saran saya, HRS jangan ladenin. Jangan ladenin tantangan-tantangan dobel-dobelan. Itu loh paling tantangan dobel-dobelan. Bohong itu. Itulah. Bohong besar itu. Itu paling kalau seandainya diiyakan cuman pansos. Kalau seandainya ada yang mengiyakan, seandainya HRS, ya saya siap untuk berdiskusi. Proyek lagi deh, anggaran lagi deh, dapat cuan lagi deh. Habis itu walaupun kabur. Ya. Gimana? Gus Arya guruku rasanya nggak usah lah sokong Pahlavi, karena klan mereka tidak akan mau bagi mobil kepadamu, Gus. Bentar ini si Sunawir ini saya blokir dulu biar nggak bisa komen. Komen yang tidak blokir, sahabat. Mana ya? Iya, mati weh. Nggak bisa komen lagi kau ya. Nggak usah kau manggil-manggil guru. Sorry, aku malu punya murid kayak kau. Ya. Gimana kira-kira? Umat Muslim, kalian percaya tidak? Ketika Imaduddin nantang lagi diskusi, percaya nggak kalian? Kalian percaya nggak? Jawab jujur. Jujur dari dalam hatimu. Jujur. Jujur. Ayo jujur. Jujur, ayo jujur. Saya kasih tahu ya. Saya cari kasih tahu ini. Itu kalian para pengikutnya Imad ya. Sekarang pentolan-pentolanmu lagi dikejar sama umat lo. Oke. Kasian lo Gus Fuad Pleret, sahabat saya. Bakal kena imbas. Kalian teman-temannya juga mau cuci tangan ya.
Iya. Cuci tangan. Kasihan tuh Gus Wat Meret. Dulu berkawan sama saya baik-baik saja, sekarang kayak begini. Kasihan Gus Wat. Dulu berkawan dengan saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Dulu gue backup tuh. Dulu tanpa ada pengawalan polisi banyak, nggak ada. Ketika Gus Wat banyak yang ancam dulu tidak perlu dikawal polisi segitu banyaknya, enggak, gue kirimin pasukan dulu. Tuh Gus Wat Meret. Sekarang kok takut? Itu organisasi apa itu namanya? Kenapa nggak dikawal tuh? Kemarin juga yang demo itu bukan orang banyak di Jogja kok. Ya, orang Jogja kemarin yang demo Gus Wat, mau nyamperin Gus Wat bukan orang banyak, katanya cuma 30 orang. Lu organisasi katanya banyak pasukannya. Kenapa malah polisi? Lu pada kemana aja? Lu nggak backup? Lu nggak backup Gus Wat Meret? Cuci tangan, kabur. Kabur. Malu loh. Kalian ngakunya pribumi, kalian ngakunya Nusantara, kalian ngakunya NKRI. Yang kalian katakan sebagai penjajah Indonesia, Balawi katanya. Udah nantang perang loh. Berani nggak? Lagian kita mestinya itu satu kesatuan. Dari awal itu sadar adanya polemik itu memecah belah. Mestinya gitu jangan ikut-ikutan. Ya? Semuanya ruwet gak? Apa yang kalian hasilkan? Nggak ada. Yang hasil mereka lah yang punya kepentingan. Mereka dapat alpat. Dapat apa? Dapat dosa. Kubu-kubuan. Biar cepat perang. Katanya Indonesia, katanya NKRI, katanya Pancasila. Kok jadi intoleran? Ayo. Gue tuh udah ngasih tahu dari awal. Getek sama ente, tau nggak? Getek, tau nggak? Oke. Gue udah kasih tahu. Lu kalau gak suka sama HRS, sama Bahar Smith, ya sudah personalnya aja. Lo ngapain Bapak Balawi? Orang ngaji kamu usir-usir. Kamu udah solak, udah sinting tuh orang-orang itu pengikutnya Imat itu. Sinting itu. Itu baru guru tua. Baru guru tua aja udah bingung. Apalagi pecintanya Habib Lutfi. Apalagi pecintanya para ulama-ulama yang lain. Itu loh baru guru tua. Baru guru tua, baru satu. Kamu ngapain? Ngaku pribumi. Tuh, pecinta-pecintanya kamu katakan budak. Budak Pahlawi. Kenapa? Kalian bukan manusia. Ketika kita ngomong bener, kau katakan budak. Jongos. Lu jongosnya Dajjal. Kita itu cuma gak suka lu bikin sara. Gua cuma gak suka lu intoleran begitu. Bisa bertoleransi kepada non-muslim, tapi intoleran dengan saudara-saudara kita yang muslim. Bajingan kamu itu. Pengikutnya Imat itu banyak yang bajingan. Ya walaupun gak semua, walaupun masih banyak yang sadar, tapi kebanyakan bajingan pengikutnya itu. Bajingan. NKRI, Pancasila, Nusantara, pribumi, tai kucing. Tai kucing. Sok jago kamu. Gua jagoan. Emang gue jago. Dari dulu juga gue jago. Gue jarang-jarang aja sekarang ngonten. Ayo, kalian bajingan apa enggak? Kalau kalian enggak bajingan, jaga persatuan. Yang menjaga persatuan, dia bukan bajingan. Yang menjaga para alim ulama, para kiai, para habaib, mereka bukan bajingan. Tetapi kalau ada yang memecah belah antara kiai dan habaib, mereka siapa? Bajingan. Fix. Bajingan.
Kamu suka menyakiti perasaan umat. Nggak boleh. Bajingan. Baru saya ngomong beberapa menit, kamu sudah panas. Panas kalungan kulkas. 3 tahun, kamu kemana saja? 3 tahun, kamu dapat apa? 3 tahun, apakah tesis itu terbukti? Aku sudah bilang setahun yang lalu. Makanya aku jarang live di YouTube itu kan apa? Sudah males, sudah muak. Sudah 3 tahun kamu seperti orang goblok. Wes tuwek-tuwek podo jembuten. Utaknya kayak anak-anak sing durung jembuten. Paham? 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 Tuwek-tuwek bukannya istiqomah. Udah tua-tua bukannya istiqomah. Mikirin kebahagiaan untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk cucumu. Mikirin nasab-nasab yang gak penting, yang gak ada urgensinya. Cina sudah mau bikin matahari, Indonesia bikin nasab. Goblok. Ilmu apa? Ilmu itu harus dikaji. Itu baru ilmu. Berdalih atas nama ilmu. Bersembunyi atas nama ilmu. Bertopeng atas nama pribumi. Bertopeng atas nama NKRI. Bertopeng atas nama Wali Songo. Sejatinya kalian merusak marwah Wali Songo. Bajingan. Wali Songo nggak kayak begitu. Wali Songo nggak kayak begitu. Teman-teman gua udah banyak yang kedoktrin gara-gara tesis laba-laba yang tidak jelas. Yang niat dan cita-citanya hanya membuat polemik untuk mencari keuntungan semata. Oke. Ya. Ya, Bora. Polemik laba-laba, polemik gadungan begitu kok. Kawal. Malu saya. Ya. Maka kalau seandainya ada rumor, tantangan, Kiai Imaduddin berani berdiskusi dengan HRS, jangan percaya. Malah saya sarankan untuk HRS, kalau mau dengar saran saya, jangan pernah mengiyakan tantangannya Imam. Itu hanya pancingan belaka. Itu pancingan belaka itu. Jangan iyakan. Jangan diiyakan. Walaupun saya tidak sepakat ya. Walaupun secara politik kebangsaan saya tidak sejalan dengan HRS ya. Tetap. Kok sama-sama jahatnya kok. Imat lebih jahat itu. Imat itu lebih jahat. Soal ini. Kenapa? Yang dibidik seandainya dia tidak suka dengan HRS. Ya karena dampak dulu ia ingin mencalonkan menjadi bupati. Tidak didukung sama HRS. Tidak didukung sama FPI. Lalu dia sakit hati. Akhirnya buat polemik, walaupun yang dibidik HRS. Kenapa? Gua sebagai umat muslim ya, gua sebagai umat muslim, gua sebagai orang pribumi, gua gak setuju dengan adu dombanya iman. Lu gak setuju. Lu mau setuju silakan aja. Ya, waktu nanti akan menentukan. Waktu nanti yang akan membuktikan apa yang saya sampaikan dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, sampai detik ini. Saya tetap konsisten. Arya itu pelin-pelan loh. Dulu dia mendukung Imat. Iya. Dulu gue mikir Imat itu baik. Gue mikir Imat dulu mengkaji tesis yang katanya ilmu. Tetapi ilmu kok tanpa kajian. Ketika mau dikaji bareng-bareng kabur. Ilmu apaan itu? Ilmu dajjal. Ilmu dajjal. Hanya orang-orang awam, hanya orang-orang goblok. Yang akhirnya apa? Kedoktrin. Maka pengikutnya Imat rata-rata goblok nggak? Goblok rata-rata. Walaupun nggak semua. Kalau ada mukimat yang emosi, tahan emosinya ya. Kalau kalian pinter ya jangan emosi. Kecuali goblok. Jangan percaya. Kalian umat Islam, umat Muslim, kalian jangan percaya kalau ada tesis yang mau didiskusikan. Jangan percaya. Karena Imat tujuannya hanya bikin polemik. Dia hanya mancing.
Imat itu tujuannya polemik, hanya mancing. Contoh di Banten, dia menantang dulu 3 hari 3 malam, siapapun gue tantang. Faktanya kabur siapapun yang datang. Ada Gus Wafi, ada Gus Rumel, ada Buya Kurtubi. Faktanya apa? Kabur. Imat bikin statement lagi. Walaupun ulama sedunia mensokikan Pahlawi, saya Kiai Haji Imaduddin tetap akan membatalkan. Apakah tesis kayak begitu? Itu namanya asumsi. Itu namanya sifat dajjal. Kalau RA tidak terima, silahkan undang kami. Undang saya, Kiai Haji Imaduddin Usman. Diundang sama Robitoh, gimana? Diundang sama RA, bagaimana hasilnya? Datang atau kabur? Datang atau kabur? Jawab, jujur. Jujur. Bohong itu dosa. Ayo. 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 Hah? Datang atau kabur? Nggak mau yang jujur. Ngomong. Ayo. Hah? Kabur ya? Kabur. Sekarang ada lagi narasi lagi, pancingan baru, umpan baru, umpan tai. Mukimat itu kan ngiseng, tainya dimakan sendiri. Imat itu dari dulu berak, tainya dimakan sama Mukimat. Iya. Imat dari dulu berak, tainya dimakan Mukimat. Buat hiburan. Nanti diyakini sama pengikut-pengikutnya. Habis itu pengikut-pengikutnya begini. Ya, nggak jadi lagi. Ya, bingung lagi. Mana gue udah terlanjur bela-bela. Mana gue udah terlanjur mandi basah. Udah terlanjur jebur kali. Aduh, gue mau murtad, mau gak belain Imat, gue malu. Takutnya gue nanti dibully sebagai budak Pahlawi. Mampus lu. Menyuarakan kebenaran itu jangan takut sama intervensi. Gua udah selama 3 tahun mendukung Imaduddin. Waduh, gimana ini? Gua mau keluar takut dipuli nanti sama Mukimat. Gua jadi budak Pahlawi. Nanti kayak Arja lagi plan-plan. Semuanya udah pada tobat. Tengku Kori sudah taslim dengan saya. Sekarang di jalan lurus, di jalan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Tengku Kori. Gus Auzi sama dulu yang waktu mendukung, sekarang tidak mendukung, sudah sadar. Habis pulang dari umroh kemarin. Walaupun hasilnya dipersekusi sama Mukimat. Coba aja yang sadar. Di channel saya sendiri dulu 90% kena provokasi, kena doktrin. Alhamdulillah sekarang lumayan 60% semuanya sudah pada tobat. Hati-hati kalau rambut gue udah merah begini. Iya. Hati-hati kalau rambut gue udah merah. Masih inget nggak kalian? Iya. Kalian masih inget nggak kalau rambut gue udah merah begini? Masih inget nggak? Hati-hati kalau gue udah berkeringat begini. Di belakang badan saya ini sudah berkobar api. Maka dia sudah akan membakarmu. Hei, kalian Mukimat. Membakar jiwa-jiwamu. Membakar doktrin-doktrinmu. Membakar penyesatan-penyesatanmu. Udah dulu ya. Udah 30 menit. Dah. Ya, pesan terakhir saya adalah kalau ada narasi-narasi di medsos, framing-framingan seolah-olah Imat itu menantang HRS, ya, jangan percaya. Pancingan baru, biar ditangkepin. Nanti kalau sudah digelar diskusi, kabur lagi. Kabur. Kabar enggak? Kabur enggak? Kabur lagi. Cari panggung bunglon katanya. Ada yang bilang gue cari panggung.
Bro, gue kalau cari panggung, cari duit di YouTube 30 juta sampai 50 juta dapet gue. Sebulan sekali aja belum tentu, sebulan 5 kali aja belum tentu gue bikin konten. Sekali bikin konten, kok kamu kepanasan? Gue udah gak ada kepentingan. Ya. Kerjaan gue sekarang dukun pijat. Kerjaan saya setiap hari itu ngobatin orang-orang sakit. Dulu di medsos ngobatin orang-orang yang kena doktrin. Ternyata saya jadi dukun ngobatin orang-orang sakit, orang-orang stroke, orang-orang saraf kejepit, orang-orang yang punya sakit-sakit macam-macam ya. Kanker, tumor. Ternyata di medsos juga banyak yang sakit. Perlu disembuhkan ini. Gue udah gak ada kepentingan. Gue udah gak ada kepentingan. Duit gue udah banyak. Gak perlu gue ngaji sana, ngaji sini, gibah sana, gibah sini. Nah, cukup. Sudah gak ada kepentingan. Gue hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi hak. Kalau batil, gue katakan batil. Ya. Kalau hak, ya gue sampaikan hak. Ya. Nah, kalian mesti percaya apa yang diomongin. Kalau gue salah, gue sampaikan ini. Ini polemik ini. Gue tanggung dosa lu semua. Gue tanggung dosa lu semua. Gue tanggung dosa lu. Gue cuma pesan. Jadi gue serius ngomongnya. Mari kita jaga persatuan. Mari kita jaga para alim ulama, para kiai, para habaib. Karena beliau-beliau itu adalah pewaris Nabi. Kita umat muslim. Baginda besar kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Para alim ulama, para kiai, para habaib adalah pewaris-pewaris ilmunya. Kita kawal jangan sampai dipecah belah. Ingat teman-teman saya ya. Kalau ada provokasi polemik itu tobolan semua. Mereka yang niatnya cari panggung, kepentingan, cari cuan. Lu yang dapat apa? Lu dapat dosa. Nih, kasih tahu. Gua ngomong kayak begini, ini udah jujur wallahi demi Allah. Kalau gue salah ngomong kayak begini, gue tanggung dosa lu. Lu jangan mau ke doktrin inilah, ke doktrin itulah, makam palsu lah, Habib Ba'alawi beginilah, penjajah lah, segala macam lah. Itu framingan yang tidak jelas. Supaya apa? Tujuannya Nahdlatul Ulama itu biar hancur. Ansor Banser dikuasai oleh kelompok-kelompok mereka. Hati-hati aja. Ya, sudah 32 menit. Ya, buat lu yang merasa sok-sok pribumi, sok-sok NKRI, yang sok-sok sebagai pecinta Wali Songo yang sebetulnya kerusak marwah Wali Songo. Tuh, HRS sudah nantang perang. Katanya mereka penjajah, katanya mereka pembelok sejarah, katanya mereka itu adalah macam-macam lah framingan kamu lah. Tuh, dia mau nantang perang. Lu berani nggak? Saran saya, kalau lu nggak berani, gak usah ngaku-ngaku pribumi deh. Gua sebagai orang pribumi kecewa sama lu. Ya, dah, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman yang sadar, untuk teman-teman yang waras. Jangan lupa jogo para alim ulama, para kiai, para habaib, jaga persatuan untuk Indonesia. Di luar TNI, di luar Polri, kita memiliki kewajiban bela negara, bela negara, bela negara. Bela negara itu macam-macam, termasuk memerangi kelompok-kelompok seperti Mukimat yang suka bikin syarat, yang suka bikin perpecahan. Ini adalah salah satu girah amar ma'ruf nahi mungkar untuk bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.